Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fahrdin Aldiansyah, NIM 77. Di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait instalasi DNS server pada Debian. Pertama kita buka DB-nya terlebih dahulu, kita masuk ke root, kemudian kita caranya kita seperti ini atau slash etc slash keyboard slash interface. Kita masuk, kita tambahkan di sini beberapa auto add null, kemudian device add null, init static. Kemudian kita tambahkan address-nya berapa. Di sini saya akan menambahkan sesuai dengan NIM saya 77. Barunya kita paling sekarang saya kasih 15, kemudian saya masukkan netmask-nya 255.255.255.0. Kemudian saya masukkan broadcast-nya 192.77.255. Kemudian saya tambahkan gateway-nya 192.168.77.1. Maaf. Oke, kemudian kita save dengan Ctrl X, kemudian Y, enter. Ya, setelah itu saya akan coba restart ya, restart network interface-nya ya, /etc /init.d /net network restart ya. Jadi kita tinggal enter, sudah ada berkas atau directory seperti itu. Nah, berarti ada beberapa yang salah ya teman-teman. Saya akan coba perbaiki ya. /etc berarti ini mestinya sebelumnya diberi spasi terlebih dahulu teman-teman. Oh, yang di atas itu salah ya, karena itu ECT, yang sebenarnya itu /etc teman-teman, /etc init.d /networking restart. Nah, ini bisa teman-teman lakukan dengan tombol tab, itu biasanya langsung muncul kalau itu benar. Ini masih salah lagi teman-teman. Saya coba apa yang salah. Oh ya, maaf, ini sudah benar. Tadi IP config. Nah, ini berarti IP address-nya sudah berganti dan broadcast-nya sudah berganti, subnet mask-nya sudah berganti juga. Berarti sudah berhasil. Kemudian saya masukkan drive 1 untuk nantinya instalasi pin 9 pada DNS server. Oke, sudah dimasukkan dan akan saya install pin 9-nya. Kita ketikkan apt/get install pin 9. Oke. Ini menunggu teman-teman ya. Nanti akan ada konfirmasi ya. Nah, ini konfirmasinya kita Y. Ini akan cukup memakan proses. Oke, tinggal sedikit lagi proses akan selesai. Ya, setelah ini proses selesai teman-teman, kita nantinya akan mengkopikan file database dan juga melihat dari isi dari direktori bin 9. Pertama kita masuk terlebih dahulu ke direktori bin 9 dengan cara cd spasi /etc/bin. Nah, ini sudah masuk pada direktori bin. Kemudian kita lihat isinya dengan cara ls. Nah,
Kemudian kita buat database baru, kita copy atau kita duplicate database 127 ke 192, kita kemudian buat lagi. Nah, yang saya kopikan DB1 DB lokal ya, DB lokal, kemudian saya ubah, saya paste menjadi DB ACC Fahrudin. Nah, saya cek dan sudah ada, kita bisa perhatikan ada DB ACC Fahrudin dan DB 192. Oke, kemudian kita saya akan edit isi dari DB 192. Nah, ini teman-teman, kemudian kita ubah localhost menjadi domain kita, yaitu saya nanti akan isikan accfahrudin.com. Ctrl W, Ctrl R, Ctrl W untuk merubah, dan Ctrl R untuk mengganti. Nah, ini sudah terganti semua teman-teman ya. Sudah terganti semua, bisa kita save ya di sini. Ya, ini kita perhatikan ada accfahrudin.com. Nah, kita save. Oke. Enter. Kemudian kita edit juga DB ACC Fahrudin. Seperti ini isinya juga. Kita sama Ctrl W, Ctrl R. Nah, ini cari localhostnya teman-teman ya. Kita masukkan localhost. Oke. Saya ganti dengan accfahrudin.com juga. Sama diganti dengan domainnya juga. Oke, untuk mengganti ke semuanya kita klik A. Oke. Untuk mengganti semuanya ini langsung auto terganti semuanya teman-teman. Setelah itu kita close, kita save. Setelah ini langkah selanjutnya adalah mengedit isi dari zone name config dan default zone. Nah, seperti itu. Kemudian untuk zone localhost ini diganti dengan domain kita teman-teman ya. Ini diganti dengan domain kita. Saya hapus terlebih dahulu, kita isikan accfahrudin.com. Oke, untuk database lokal kita ganti sesuai apa yang kita miliki tadi, DB ACC Fahrudin. Oke, kita masukkan DB ACC Fahrudin. Setelah itu zonnya juga kita ganti yang 127 in ADDR ARPA. Kita ganti 3 oktet terakhir, yaitu sesuai IP kita 77.168.192. Untuk 15-nya kita tinggalkan teman-teman. DB-nya juga kita ganti menjadi DB yang sudah kita miliki, yaitu DB 192. Setelah itu kita bisa save. Nah, oke, kita simpan. Setelah ini langkah selanjutnya yaitu saya akan melakukan restart jaringan dengan bin 9 dengan cara /etc/init.d/bin restart. Error teman-teman, kita coba sedikit perbaiki redaksinya, masih error. Ini salah ya teman-teman ya, karena tidak ada binnya, kurang huruf D teman-teman ya, karena ini bersifat sensitif cache. Jadi kehilangan satu huruf saja sudah bisa berpengaruh pada sistem Debian-nya ini. Saya coba ganti, tambahkan D. Nah, oke. Restart. Nah, restart berhasil. Kita langsung nslookup untuk mengecek keberhasilan dari setting DNS servernya. nslookup ACC Fahrudin, nama domain saya fahrudin.com. Oke. Oh, berarti ini ada satu kesalahan atau beberapa kesalahan nantinya yang harus kita perbaiki teman-teman ya, karena di sini server dan addressnya masih 127. Nah, ini akan saya coba cek pada DB192 teman-teman. Nano DB kita edit kembali DB192 nya. Nah nah di sini teman-teman kita perbaiki pada yang paling bawah teman-teman ya, itu kan masih 1.00. Nah, itu kita ganti pada oktat terakhir yang pada IP server kita. Oktat terakhir kan 15 teman-teman ya, maka dari itu saya masukkan 15.
Kemudian kita masukkan satu lagi, nah 15. Ya, terus kemudian in, lanjut ke PTR. Nah, harus besar semua ya, kapital. Kemudian di sini saya tambahkan www teman-teman ya, www.accfahruddin.com. Oke. Setelah itu kita save, kemudian kita coba restart kembali. Oke, sudah selesai. Kemudian kita cek keberhasilan kembali. Nah, ini berarti masih ada kesalahan teman-teman ya. Kita harus cek ulang. Saya akan cek di ACC Fahruddin. Nah, kita edit di sini teman-teman. Nah, yang perlu kita edit adalah barisan terakhir dan juga terakhir yang di atasnya terakhir tersebut. Nah, di sini saya tambahkan www sebagai pertanda bahwasanya ada domain di situ. Kemudian A-nya saya akan hapus cuma satu saja. Kemudian ini diganti dengan IP server kita ya teman-teman, 192.168.77.15. Oke, begitupun yang bawahnya teman-teman, kita setting sesuai dengan IP kita 192.168.77.15. Oke, kita save. Kita restart lagi. Oke, dari restart. Nah, kita NSLookup. Nah, ini ternyata masih belum juga teman-teman ya. Masih belum berhasil juga, masih belum berubah. Namun ada satu yang berubah, sudah ada satu yang berubah. Yaitu name yang bawah itu sudah berubah. Nah, ini perlu kita edit juga pada file resolve.config. Nah, saya ketikkan sini. Nah, di sini kita perlu menambahkan domain kita serta name server kita. Domainnya kita saya tambahkan search accfahruddin.com, accfahruddin.com. Oke. Kemudian saya tambahkan name servernya yaitu IP address kita teman-teman ya, 192.168.77.15. Kemudian kita save file resolve.config-nya, terus kemudian kita restart kembali. Kemudian kita cek keberhasilannya teman-teman. Kita cek keberhasilannya, cari NSLookup accfahruddin.com. Nah, oke, alhamdulillah ini telah berhasil, telah selesai dengan beberapa kesalahan yang ada tadi. Kita sudah membenarkan. Kemudian coba kita NSLookup yang www.accfahruddin.com. Apakah berhasil? Ya, semoga berhasil ya, insya Allah berhasil teman-teman. Nah, ini sudah berhasil ya. Mohon maaf ini salah teman-teman ya, karena fahruddin.com seharusnya www.accfahruddin.com. Nah, oke. Ini sudah berhasil teman-teman ya. Nah, sudah berhasil. Servernya sesuai dengan IP address yang kita setting tadi. Kemudian saya cek kembali NSLookup untuk IP-nya 192.168.77.15. Oke. Nah, sudah berhasil teman-teman ya. Ini berarti sudah berhasil, sudah terkoneksi DNS servernya. Setelah itu saya akan coba ke network and sharing center untuk nantinya mengecek terkoneksinya DNS server ini ke komputer kita, ke klien. Kita coba. Nah, ini kita masuk ke network and sharing center. Nah, oke, kita masuk ke situ. Lalu kita setting, lalu kita setting IP pada VirtualBox kita. Kita cari nantinya apa ya, IPv4 ya. Nah, ini masih loading. Kita cari IPv4 TCP, IPv4 properties. Kita setting di sini sesuai dengan IP address kita. IP address kita bisa isikan bebas ya. Di sini saya isikan
Nah, tetap saya isikan 77, ini bebas. Subnet default gateway sesuai dengan yang kita setting, begitupun dengan DNS server ini sesuai dengan seperti itu. DNS server kita sesuaikan dengan IP address kita dan juga alternatifnya. Oke, kita close. Kemudian untuk yang di sini saya disable terlebih dahulu semuanya. Kemudian kita buka CMD teman-teman ya, sliding ke CMD, command prompt. Oke, saya akan ngeping ping IP dari klien. Ini ya, ping IP klien komputer ini. Oke, alhamdulillah berhasil. Kemudian saya juga akan coba ping untuk IP address servernya yang dari Debian. Nah, ini juga berhasil, alhamdulillah. Kemudian saya akan coba konfigurasinya, nslookup 192.168.77.15 sesuai dengan IP server yang ada di Debian. Nah, ini sudah berhasil teman-teman ya, sudah terlihat sudah berhasil. Oke, lanjut kita nslookup untuk domainnya accfakhrudin.com. Oke. Nah, ini masih ada yang timeout ya, namun sebenarnya ini sudah bisa teman-teman. Nah, ini bisa diatasi dengan cara kita shutdown DB-nya, kemudian kita masuk lagi, kita copot drive-nya, kemudian kita matikan lagi, kita kemudian baru buka CMD-nya. Nah, itu bisa teman-teman, kita tinggal start untuk DB-nya. Nah, di sini saya langsung nslookup www.fakhrudin.com dan otomatis ini hasilnya sama dengan cara yang seperti itu tadi. Nah, dan sebenarnya ini sudah bisa teman-teman. Nah, mungkin itu saja penjelasan terkait instalasi DNS server dari saya. Untuk menanggulangi cara yang masih error tadi, bukan error ya teman-teman, sebenarnya itu sudah bisa teman-teman. Itu tinggal kita close, kemudian kita restart ulang, kita buka lagi Debian-nya, kita buka lagi CMD-nya. Nah, itu kita start Debian-nya, itu bisa teman-teman. Untuk nantinya kalau misalkan ada kurang apa jelas bisa bertanya teman-teman ya. Nah, ini sudah akan saya akhiri. Saya akan clear terlebih dahulu untuk membersihkan, kemudian exit untuk logout ya, kemudian saya close shutdown. Nah, oke, mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.